Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Almuhi. Saya salah seorang dosen di Prodi Rekayasa Sipil Universitas Prima Indonesia. Di sini saya membawakan mata kuliah Mekanika Fluida yang akan saya bawakan dalam video ini. Sebagai referensi, saya menggunakan buku karangan Manson, Young and O'Keefe, Fundamental of Fluid Mechanics. Nah, jadi mekanika fluida itu adalah salah satu cabang ilmu mekanika aplikasi yang mempelajari tentang fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa yang dikatakan dengan fluida itu sendiri? Kita tadi bicara tentang mekanika fluida adalah mekanika aplikasi yang mempelajari tentang fluida dalam keadaan baik dan bergerak, dalam keadaan diam maupun bergerak. Namun fluida itu sendiri apa? Ada yang tahu? Oke, yang dikatakan fluida itu sederhananya itu seperti ini. Adalah segala sesuatu atau sembarang materi atau sembarang zat yang dapat mengalir. Seperti yang kita ketahui di muka bumi ini ada 3 jenis zat ya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, di antara ketiga zat ini, mana di antara mereka yang dapat mengalir? Oke, tentu zat cair ya. Zat cair tentu dapat mengalir. Kemudian ada di antara zat gas dengan zat padat, zat gas. Oke, jadi gas itu dapat mengalir. Seperti contohnya kompor gas ya. Ketika teman-teman di sini mau memasak, kan pasti akan menghidupkan tuasnya ya, atau cetekan kompor gasnya itu. Ketika tuasnya itu dihidupkan, maka sekumpulan gas yang ada di dalam tabung akan mengalir ke kompor gas melalui selang regulator. Nah, aliran itulah yang disebut dengan fluida. Kalau zat padat bisa mengalir nggak? Nggak bisa ya. Oke, jadi udah tahu ya di sini yang dikatakan fluida itu apa. Di kriteria yang memenuhi untuk mengalir itu adalah zat padat, zat gas dan zat cair. Oke. Nah, ketika kita membahas tentang fluida, terdapat 3 parameter yang perlu kita ketahui. Oke, teman-teman coba lihat buku di halaman 1, paragraf kedua. Among the long list of parameter involved are 1. The physical size of the flow, L. 2. The speed of the flow, V. And 3. The pressure, P, as indicated in the figure in the margin of the light aircraft parachute recovery system. Oke, jadi terdapat 3 parameter penting atau 3 parameter yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada ukuran, disimbolkan dengan L atau long, dengan satuan, umumnya satuannya itu adalah meter atau M. Kemudian yang kedua ada the speed atau kecepatan, disimbolkan dengan V, dengan satuan M per S atau meter per second, atau bahasa Indonesianya meter per detik. Kemudian yang ketiga ada the pressure atau tekanan, dilambangkan dengan P, dengan satuan PSI. Oke. Nah, teman-teman mari kita lihat gambar di sini. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama, maaf sebentar. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, yang pertama ini ada ukuran, yang kedua ada kecepatan, dan yang ketiga ada tekanan. Objeknya itu bisa dimulai dari skala nanometer. Oke, kita lihat di sini ada 10⁸ nanoscale device, peralatan dengan ukuran nano. Ya, kemudian di dalam skala meter, 1 meter terdapat diameter of space shuttle. Dan di skala besar ada seperti ocean current diameter atau diameter arus
diameter arus ocean. Kemudian di ukuran terbesar ada Jupiter Red Spot Diameter atau diameter titik merah pada planet Jupiter. Oke, kita lihat yang kedua, ada kecepatan, range-nya juga cukup luas. Di 10⁻⁸ ada kecepatan continental drift. Kemudian untuk kecepatan 1 meter per sekon 10⁻⁴, di sini ada kecepatan aliran Mississippi River, aliran air di Sungai Mississippi. Kemudian di kecepatan terbesar ada meteor entering atmosphere, ketika meteor memasuki atmosfer bumi. Oke, yang ketiga ada tekanan P. Nah, dalam satuan lain P ini bisa disebut juga dengan satuannya lb per inch kuadrat. Tapi umumnya di Indonesia kita pakainya satuannya PSI. Untuk skala terkecil ada di 10⁻⁶, yaitu tekanan suara. Tekanan suara itu ketika kita berbicara seperti ini kan ada tekanan. Nah, itu yang dikatakan dengan tekanan terkecil. Kemudian di tekanan 10⁻⁴ ada excess pressure, ada atmosphere pressure on Mars, tekanan atmosfer pada planet Mars. Kemudian di paling besar ada water jet cutting. Tahu water jet cutting nggak? Pernah nggak lihat video yang dia itu seperti yang cuttingan alat untuk motong, tapi dia pakai air. Nah, jadi saking airnya itu bertekanan tinggi, dia tuh sampai bisa memotong sebuah benda. Nah, itu yang dikatakan dengan water jet cutting. Nah, bisa dibayangkan ya. Atau secara sederhana gini deh, teman-teman kalau punya keran air kan, terus kita buka nih keran airnya. Pertama-tama kita buka di kecepatan kecil. Nah, kita amati di situ. Ya, ketika kita bukanya kerannya itu kecil, kan diameter air yang keluarnya juga kecil kan, diameternya kecil. Kemudian kecepatannya juga kecil. Kemudian tekanannya juga kecil. Nah, ketika kita buka keran airnya itu lebar, maka diameter air yang mengalir tadi yang kecil, nah, tiba-tiba dia bisa diameternya tuh gede, diameter alirannya itu besar gitu ya. Kemudian kecepatannya juga besar. Ya, tahu kecepatannya tuh misal kita tampung air, kalau kita buka airnya kecil ya tampungan airnya tuh akan lama gitu ya. Tapi ketika kita buka dalam keadaan besar, air akan menampung di ember itu akan lebih cepat. Nah, untuk tekanan juga seperti itu. Tekanan ketika kita buka tuasnya itu lebih besar, tekanannya juga akan deres gitu kan. Paham ya maksudnya ya. Tapi ketika kita buka tekanannya kecil ya maksudnya tuasnya kecil, tekanannya juga akan kecil. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kita masuk di aplikasi mekanika fluida. Semua desain dan analisis kasus engineering yang melibatkan fluida memerlukan background ilmu mekanika fluida. Nah, ada apa saja? Ada turbo machinery atau mesin turbo. Kemudian ada engine. Ada aliran fluida dalam pipa dan aliran eksternal. Terkhusus bidang kita ilmu teknik sipil atau keteknik sipilan, kita itu fokus di poin ketiga dan 4, yaitu aliran fluida dalam pipa dan aliran eksternal. Aliran fluida dalam pipa ya kita tahu ya, aliran seperti aliran air yang mengalir sampai ke rumah kita. Kemudian aliran eksternal itu ada seperti aliran drainase tertutup dan drainase terbuka. Nah, semua itu kita pelajari awalnya itu dari mata kuliah mekanika fluida. Nah, untuk topik-topik kita selama 16 pertemuan selama 1 semester ini, yang pertama kita membahas tentang konsep-konsep dasar fluida. Yang kedua, sifat-sifat fluida. Kemudian ada statika fluida, kinematika fluida, buyonansi, teorema transport Reynolds, analisis volume kontrol untuk kelestarian massa, analisis volume kontrol untuk kelestarian momentum, untuk kelestarian energi, dan analisis diferensial untuk sistem fluida. Kemudian ada hukum Bernoulli, ada analisis dimensional, aliran viskos internal, aliran eksternal,
pengenalan lapisan batas, dan aliran kompresi. Nah, untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi sifat-sifat fluida dasar, mampu memecahkan problem statika fluida, mampu mengaplikasikan hukum-hukum dasar mekanika fluida, mampu melakukan analisis volume kontrol untuk kelestarian massa, momentum, dan energi, mampu mengevaluasi gaya drag viskos dengan analisis lapisan batas diferensial, mampu mengaplikasikan analisis dimensional untuk menggeneralisir hasil empiris, kemudian mampu menghitung loss head untuk aliran internal, viskos dan incompressible, mampu menghitung drag dan lift untuk aliran eksternal, viskos dan incompressible, mampu memahami masalah-masalah terkini yang berhubungan dengan mekanika fluida. Oke, cukup untuk perkenalan. Kita masuk ke konsep-konsep mekanika fluida.